Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya. Apa yang akan terbacakan untuk pembacaan kali ini. Oke. Oke, saat ini ada seseorang yang sedang menenggelamkan dirinya dengan pekerjaan karena dia sulit melupakan kamu. Mungkin kamu lihat sekarang dia kelihatannya baik-baik saja, ya kehidupannya mungkin bahagia, fine-fine aja, nggak ada masalah. Padahal sebenarnya tidak, justru malah sebaliknya. Dia kehidupannya hancur, pusing, ribet, ya. Terus itu juga ditambah lagi dengan sulitnya dia untuk bisa melupakan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus, ya. Jadi hidupnya tuh kayak nggak tenang gitu. Dia bekerja pun nggak tenang gitu ya. Tapi ya mau nggak mau karena dia juga punya kehidupan sendiri ya, kehidupan pribadi. Jadi ya mau nggak mau dia harus bisa menyisihkan pikiran dia dari kamu ya, dan ya udah menyibukkan diri dengan pekerjaan kayak gitu. Karena kalau aku lihat juga saat ini keadaan dia mungkin sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Oke, kita lihat energinya apa yang terjadi dengan dia, dan dia ini siapa. Kita lihat energinya, dia ini siapa. Oke, dia adalah orang yang menganggap bahwa hubungan ini tuh kayaknya sudah tidak bisa lagi diperbaiki ya. Hubungan ini tuh kayaknya sudah hancur gitu, dia beranggap seperti itu ya. Sudah tidak cocok lagi kamu dengan dia. Hubungan ini sudah ya apa ya, nggak ada kesempatan atau nggak ada peluang lagi untuk bisa dilanjutin gitu, sehingga nih orang pergi ninggalin kamu aja gitu, ninggalin kamu begitu saja gitu kalau aku lihat di sini. Atau mungkin selama ini ya dia berpikir seperti itu, bahwa hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi diperbaiki, dan dia sering meninggalkan kamu begitu saja. Taunya ternyata kemudian dia itu masih ada sesuatu yang belum selesai, entah apa itu, tapi aku lihat di sini masih ada yang belum selesai, sehingga oleh semesta yang tadinya dia dengan yakin percaya diri meninggalkan kamu karena mungkin kamu bukan stylenya, bukan kita nggak cocok atau apalah alasan dia, ternyata ya dibalikin lagi, didatangkan lagi dengan kamu karena masih ada unfinished business di antara kalian. Dia adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin ya memang bisa dibilang kayak orang yang gila kerja gitu ya. Dia orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, orang yang keras kepala, sulit untuk bisa dirubah ya prinsip atau pandangan dia seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia orang yang mandiri, bisa diandalkan. Terus itu juga stabil ya, entah stabil, mungkin stabil secara emosional atau memang karir dia atau keuangan dia yang stabil. Dia orang yang tidak suka dalam mengambil suatu resiko, baik itu dalam hubungan ataupun dalam kehidupan dia. Jadi kalau dia udah ngeliat ada masalah ini pasti lari gitu, pasti udah deh ini gak usah diungkit, nah kayak gitu ya orangnya. Orang yang susah dibujuk seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat sebenarnya kamu dengan dia selama ini juga solid-solid aja gitu, baik-baik saja, bisa saling mengandalkan. Tetapi memang hubungan ini tidak terlalu mendebarkan atau tidak terlalu menggairahkan, tidak terlalu apa ya, nggak terlalu asik gitu loh ya, kayak flat ya, kayak gitu-gitu aja hubungannya, sehingga ya mungkin ada di titik dia merasa kayak bosan atau ngerasa kayak
ya nggak ada perkembangan, ya gimana sih hubungan yang nggak ada perkembangannya, stuck kayak gitu. Jadi ya dia ngerasa kayak nggak cocok gitu. Terus itu juga aku melihat di sini tuh memang kamu selama ini menginginkan suatu dedikasi ya dari dia, kepastian dan keteguhan hati dia bahwa kamu itu sebagai siapa sih bagi dia, terus hubungan ini statusnya apa sih gitu ya. Nah itu mungkin yang selama ini tidak dia perjelas dengan kamu gitu ya. Dia nggak pernah ngasih tahu kamu itu siapanya, kamu itu sebagai apa di dalam hidup dia seperti itu. Jadi nggak ada kepastian, nggak ada dedikasi, dan nggak ada keteguhan dari hatinya. Mungkin hubungan ini selalu digantung, hubungan ini selalu ya jalanin aja tapi nggak ada status kayak gitu, dan nggak ada arah tujuan juga gitu kan. Sehingga ya memang butuh kolaborasi dari kalian berdua untuk mencapai tujuan jangka panjang itu gitu ya. Terus juga aku melihat di sini dia sebenarnya orang yang realistis sih, pemaaf, sportif ya. Terus itu juga aku melihat di sini, entah ini energi kamu atau energi dia ini orang yang tidak mampu atau memanipulasi, yang tidak akan mampu atau memanipulasi situasi ya, karena dia ini orang yang dapat dipercaya dan orangnya setia gitu ya. Entah siapa deh ini, entah ini kamu atau dia energinya. Dan tujuan utama dalam hidupnya adalah kenyamanan. Jadi dia paling gak suka tuh mengambil resiko dalam hubungan ataupun dalam kehidupannya. Jadi kalau dia lihat udah ada masalah, dia gak mau ambil pusing, dia gak mau ambil ribet gitu ya. Itu memang tujuan utama dia, yaitu ketenangan dalam hidup. Three of Wands. Aku melihat saat ini dia sedang memikirkan langkah hubungan ini sebenarnya mau dibawa kemana. Akhirnya saat ini dia mulai memikirkan nih, ketika sekarang hubungan yang sudah kacau balau gini, dia baru memikirkan ingin melangkah ke fase selanjutnya dalam hubungan dia bersama kamu, sedang memikirkan masa depan dia bisa dia jalani bersama kamu gitu ya. Dan ya sekarang dia mulai mencari alasan atau mencari bisa dibilang tuh kayak alasan dia untuk bisa untuk bisa lebih tegas tentang komitmen ya, bisa bersama kamu ya, menjalani hubungan jangka panjang, bertahan lama dengan kamu, melangkah ke hubungan yang baru dengan kamu. Jadi apa yang bisa membuat dia merasa harus yakin, tegas bahwa dia memilih kamu. Nah kayak gitu ya saat ini. Terus itu juga aku melihat saat ini dia kayak gimana caranya untuk meyakinkan kamu agar kita yuk sama-sama mau menjalani hubungan ini bersama-sama, mencapai tujuan kita sama-sama ya. Dan gimana caranya bagi dia untuk menjaga komunikasi dengan kamu, karena masalah komunikasi juga ternyata di hubungan ini yang jarang banget atau memang bermasalah gitu ya. Aku melihat kayaknya nih ya, entah ini kamu atau dia atau mungkin kalian berdua di sini sudah punya orang baru nih, sudah punya pasangan masing-masing atau mungkin ya dekat dengan orang baru gitu ya. Intinya kalian sudah bersama orang baru aku lihat di sini. Tapi ini juga mewakili adanya mantan yang akan hadir lagi ke kehidupan kalian. Bisa jadi dia akan datang lagi ke kamu gitu. Walaupun di sini dia sudah punya yang lain gitu ya. Aku lihat energinya. Jadi dia pengen datang lagi untuk menyalakan kembali romansanya bersama kamu, menyalakan kembali hubungan dia bersama kamu. Bahkan dia ingin mengembangkan dan menyembuhkan masalah yang pernah terjadi di antara kalian berdua di masa lalu. Dia ingin menyelesaikan masalah di antara kalian dan memiliki masa depan yang sukses bersama kamu. Seperti itu. Jadi aku nggak tahu deh apakah nanti dia sudah selesai dengan pasangan dia yang baru ini, baru nanti datang lagi ke kamu, atau masih dengan orang baru tapi datang lagi ke kamu. Ya pastikan itu jangan sampai kamu jadi orang ke berapa jadinya, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Nah seperti itu ya, pastikan dia sudah selesai dulu dengan itunya ya. Kalau misalkan kamu masih mau menerima, tapi kalau nggak mau menerima ya udah langsung tolak aja gitu ya. Toh aku lihat di sini mungkin kamu juga sudah ada yang baru. King of Swords.
Oke, aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang menjunjung tinggi kesuksesan, ya. Jadi makanya di sini dia itu orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya karena memang prioritas dia kan adalah kenyamanan dalam hidup. Kenyamanan dalam hidup itu memang prioritas dia adalah materi. Aku lihat di sini ya. Dia menganggap materi adalah segalanya. Materi itu kayak pegangan bagi dia untuk memiliki kehidupan yang nyaman gitu ya. Makanya di sini dia sangat menjunjung sekali kesuksesan dalam hidup. Nah, dia memang mencari pasangan-pasangan yang memang mau untuk berjuang sukses atau mungkin sudah sukses seperti itu. Terus itu juga nggak cuma sekedar suksesnya, tapi juga dia memang suka sama pasangan-pasangan dia yang cari-cari pasangan itu yang cantik ya, yang pinter, yang emosinya itu stabil atau dewasa, yang seperti itu ya. Dia berharap bisa dapetin pasangan yang paket komplit lah ya, kaya raya, cantik atau ganteng, terus itu cerdas ya, kemudian apa itu namanya tadi emosinya stabil atau dewasa seperti itu. Entah deh bakal ketemu nggak tuh. Ya, tapi aku lihat karena di sini dia selalu kepikiran kamu, berarti aku lihat kriteria itu sebenarnya ada di kamu gitu ya. Kriteria itu sebenarnya ada di kamu. Kamu mungkin orangnya ya mungkin secara fisik cantik, cerdas, kemudian secara emosional kamu mungkin stabil, dewasa, dan mungkin kamu juga sudah sukses atau mau bekerja keras untuk sukses seperti itu ya. Kalau aku lihat seperti itu. Kemudian aku melihat di sini dia adalah orang yang mungkin ikut dalam suatu organisasi atau kayak mungkin klub gitu ya, klub perkumpulan kayak gitu ya, klub mobil kah, klub motor kah, atau apalah gitu ya, tim basket kah, yang kayak gitu lah ya. Dia orang yang sangat pintar sekali mengendalikan diri ya. Dia ini punya otoritas yang luas, bisa jadi mungkin dia mungkin punya jabatan dalam suatu bidang ya, entah dalam organisasinya kah atau dalam pekerjaannya. Dia ini punya otoritas. Yaitu terus itu orangnya analitis banget ya. Jadi semua itu dianalisa dulu sebelum mengambil suatu keputusan atau langkah. Orangnya modis, aku lihat di sini, mind over matter ya, itu tadi ya. Materi di atas segalanya, aku lihat di sini. Orangnya jujur, bermoral, beretika. Mungkin dia ini orang yang bekerja dalam bidang peradilan, militer, polisi, atau penegak hukum. Kalau nggak di bidang itu ya mungkin memang karakternya itu orangnya adil kayak gitu ya. Dia adalah pria dewasa yang tenang, disiplin, cerdas, jujur, dan kuat. Berpikirnya logika banget, rasional banget gitu ya. Terus itu juga dia orang yang memang tidak suka mengungkapkan perasaan kepada orang lain, jadi kelihatannya memang kaku ya, kelihatannya kayak dingin kayak gitu ya. Tapi juga dia memang orang yang lebih suka menggunakan otaknya daripada emosinya gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah apa gitu, dia nggak bakalan yang mencak-mencak gitu, tapi dia akan diem, dia menarik diri ya, dan berpikir gimana caranya untuk menyelesaikan masalah kayak gitu ya. Itu gaya dia dalam mempertahankan diri gitu ya. Dia orang yang punya gaya percakapan yang hebat atau gampang mempengaruhi orang lain gitu ya. Bisa dibilang nih orang setia juga. Kalau dia sudah menetapkan pada satu hati, maka dia orang yang setia gitu ya. Terus itu juga apa ya? Cuman skenario terburuknya nih orang memang dingin, penyendiri gitu ya. Jadi sulit untuk bisa didekati, itu sulit gitu. Terus orangnya gila kerja ya, sangat teratur banget kalau udah kerja. Kalau udah ngomongin tentang kerjaan, tugas tuh serius banget. Jadi kayak sulit untuk diganggu gugat kalau dia udah ngomongin tentang pekerjaan. Ya, jadi mungkin kamu kalau misalkan dia lagi sibuk kerja, kamu chat aja kayak nggak dibales, atau mungkin nanti dibalesnya berjam-jam, atau bahkan mungkin besoknya kayak gitu ya. Atau mungkin dia akan telepon kamu atau bilang ke kamu gitu, ya bentar ya, aku lagi kerja, aku lagi sibuk gitu paling gitu ya. Oke, ada Knight of Cup. Kayaknya dia akan mengutarakan perasaannya sama kamu nih, karena dia memang masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, masih memiliki ketertarikan yang kuat terhadap kamu.
Dan aku lihat di sini dia ingin datang lagi untuk menunjukkan bahwa dia memang masih sayang, masih cinta sama kamu. Bahkan aku lihat dia sedang dalam proses perjalanan menuju ke arah kamu untuk mendapatkan lagi kamu, untuk mendapatkan lagi perhatian kamu. Entah apa proses yang sedang dia lakukan, bisa jadi yaitu tadi memapankan diri, menstabilkan diri, atau mempersiapkan taktik strategi apa yang akan dia bahas dengan kamu, gimana caranya mendapatkan perhatian kamu lagi, mendapatkan maaf, mendapatkan apa lagi ya, mendapatkan situasi-situasi yang menguntungkan bagi dia agar dia bisa balikan lagi lah gitu dengan kamu. Ya, aku lihat di sini. Oke. Oke. Ace of Wands. Masih banyak-banyak, ini aja udah banyak ya. Oke, kartu yang pertama keluar ada Ace of Wands di sini. Dulu, bentar ya, aku geser dulu, nggak kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, ini energi kamu atau energi dia, silahkan situasikan aja. Aku lihat memang ada keraguan di antara kamu atau dia tentang hubungan ini. Karena aku lihat mungkin selama ini hubungan kalian selalu ada penundaan atau kemunduran dalam hubungan, ya kurangnya ada kemajuan. Sehingga menimbulkan hubungan yang sangat membosankan dirasanya kalian gitu ya. Dan itu mungkin sudah ada sejak lama di pemikiran kalian, kenapa hubungan ini kok stuck gitu ya, nggak ada perkembangannya seperti itu ya, kurang ada dedikasinya di hubungan ini. Bahkan hubungan ini tuh kayak kehilangan kehidupan seksnya ya, kalau misalkan kalian suami istri gitu ya, hubungan ini semakin merosot ya, ya itu nggak ada gairah gitu ya. Intinya kesenangan di hubungan ini tuh kayak semakin lama makin hilang. Ya, terus itu juga aku melihat di sini kayak apa ya, dia ngerasa kayak sudah tidak diminati lagi oleh kamu, atau ditolak lagi oleh kamu, atau ditolak gitu loh ya, aku lihat di sini. Ada yang di sini, entah ini kamu atau dia, yang mungkin selama ini terlalu berusaha keras untuk mengesankan pasangan, dan secara intens itu membuat pasangannya semakin takut. Jadi mungkin terlalu over gitu ya, terlalu posesif, terlalu posesif terhadap pasangan, sehingga pasangannya jadi takut. Yang diperjuangkan itu justru malah takut gitu loh. Dan akhirnya di sini atau mungkin salah satu di antara kalian tidak terlalu berusaha keras untuk membuat hubungan ini berkembang, atau kurang effort gitu ya, sehingga ya pasangannya jadi nggak tertarik dengan hubungan ini lagi kayak gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, ada yang satunya terlalu posesif, atau yang bisa jadi kurang effort gitu ya. Karena di sini aku lihat mungkin selama ini kamu sering sekali menghadapi kekecewaan di hubungan kalian ya. Kamu selalu merasa betapapun kamu, sekuat apapun, sekeras apapun kamu merencanakan persiapan untuk hubungan ini, merencanakan banyak hal, tapi aku lihat di sini tidak ada yang berhasil ya. Kamu merasa tidak puas di dalam hubungan ini, usaha yang kamu lakukan itu tidak membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kamu harapkan seperti itu ya, karena mungkin dia lebih mementingkan yang lain gitu ya. Sehingga hubungan ini ya aku lihat nggak berhasil gitu. Tapi heran ya, mungkin selama ini ketika kamu tahu walaupun usaha yang kamu lakukan itu tidak berhasil, kamu kayak tetap masih bertahan sama ini ya. Jadi selama ini kamu masih ya bisa dibilang kayak lah bucin-bucinnya gitu lah ya. Selama ini kamu selalu bucin, walaupun kamu udah pantang-panting usahain dia, tapi karena kamu masih bucin sama dia, ya tetap bertahan aja gitu, berharap dia akan berubah, berharap dia akan memperhatikan kamu, tapi nyatanya tidak gitu ya.
Kemudian ada Wheel of Fortune. Aku lihat di sini hubungan yang selalu dihadirkan kembali ya, sama ya. Dari energi dia di sini ada Eight of Cup, di energi kamu juga ada Wheel of Fortune. Sejauh apapun kalian dipisahkan atau siapapun di sini yang menginginkan hubungan ini berpisah, pasti akan dipersatukan kembali atau didatangkan kembali. Nah, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang dia ingin mendapatkan banyak keuntungan tanpa berusaha ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini tuh mungkin punya hutang piutang. Aku lihat di sini karena ada Nine of Pentacles. Dia punya gaya hidup di luar kemampuan ya, aku lihat di sini. Sehingga ada ketidakstabilan secara materi atau orangnya boros gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini tuh hubungan kalian juga nggak stabil, kurang ada rasa aman di hubungan ya, karena mungkin seseorang selalu banyak menuntut ya, banyak menuntut. Terus itu aku lihat di sini dia mungkin selama ini selalu memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah, sampai-sampai dia harus menumpuk untuk memenuhi atau menutupi gaya hidup yang mewah itu ya. Bahkan mungkin di sini justru malah kamu yang selalu membayar tagihan dia atau membayar hutangnya, seperti itu ya. Indikasi dia orang yang tidak jujur ya, bahkan dia mungkin pernah selingkuhin kamu juga. Terus itu juga aku lihat di sini ada alasan yang berlawanan ternyata di antara kamu dengan dia tentang arti hubungan kalian ya. Kamu mungkin pengennya komitmen, dia pengennya juga seneng-seneng doang kayak gitu ya, bisa jadi seperti itu. Intinya ada alasan yang berbeda atau berlawanan di antara kalian. Orang yang sangat gengsi, dia lebih akan memilih kekayaan dibanding cinta. Jadi dia makanya di sini cari pasangan tuh yang itu tadi aku bilang, kaya gitu loh ya. Dan aku lihat di sini The Star. Di sini ada energi The Star, di sini The Star juga. Berarti energinya kuat banget ya. Kamu dengan dia saat ini sudah memiliki pasangan baru ya. Kamu dengan dia sudah punya orang baru. Aku lihat di sini bahkan mungkin sudah menjadi pasangan atau mungkin sudah menjadi pasangan sah. Aku lihat di sini. Ya, kalian sudah punya pasangan lah intinya ya. Tapi ada energi kuat, si mantan bakal datang lagi. Ya. Oke. Kemudian juga aku lihat di sini ada kemungkinan atau hubungan ini menunjukkan banyak sekali kesalahpahaman atau miskomunikasi ya. Karena aku lihat di sini ada teman atau anggota keluarga terdekat kamu atau dia yang sangat berbahaya di sini dari kata-katanya, mungkin selalu menghasut atau mungkin dalam berkata tuh kayak salah menafsirkan, sehingga ya udah akhirnya si dianya juga terhasut gitu kan. Ada salah persepsi kalau aku lihat di sini, sehingga ya udah kamu memilih untuk menarik diri atau pergi dari dia karena dianya ternyata tidak sepemahaman dengan kamu akibat dari pihak ketiga yang mungkin mempengaruhi salah satu di antara kalian, sehingga kaliannya salah paham gitu ya. Entah itu dari teman, entah itu dari keluarga gitu ya. Entah apa yang dibahas gitu. Intinya kayak misalkan gini, kalau misalkan ini dari keluarga atau pertemanan dia, mungkin temennya itu memang gak suka sama kamu, terus ya ngehasut. Dia akhirnya ya udah kalian dia akhirnya ngikutin maunya temennya itu, ngedengerin temennya, akhirnya ya udah kalian salah paham dan jeng berakhirlah hubungan kalian seperti itu ya. Kemudian aku lihat memang ada sikap yang impulsif juga kan dari dia ya. Jadi memang aku lihat di sini kamu nggak bisa memaksakan segala sesuatunya ya. Kayaknya dia memang butuh waktu. Ya, dia butuh waktu untuk sadar dan memikirkan sendiri. Kenapa sih sebenarnya hubungan ini seperti ini, dan kamu juga sebaiknya butuh waktu ya untuk memikirkan yang terbaik untukmu itu sebenarnya apa gitu ya. Biar kalian gak sama-sama stres dengan hubungan yang berdrama banget aku lihat di sini. Tapi bagus nih, energi kamu berkelimpahan, ada King of Pentacles. Wah, kayak raya nih kamu ya, penuh dengan keberlimpahan, kemakmuran, keamanan. Kalau aku lihat juga kamu orang yang ambisius, kamu baik hati
ya. Mungkin kamu seorang pebisnis, atau ya intinya kamu orang yang bisa diandalkan lah ya dalam mencari uang atau dalam bertanggung jawab tentang sesuatu. Intinya kamu orang yang cukup aman secara materi, bahkan berkelimpahan aku lihat di sini. Kemudian mungkin kamu ini pemberi nafkah dari keluargamu ya. Dan aku lihat ya kamu berhasil meraih penghasilan yang kamu harapkan, karena di sini kamu pekerja keras, sangat ambisius. Aku lihat ada kesuksesan di hidupmu. Kemudian aku lihat di sini kamu orang yang baik hati ya, sukses, dapat dipercaya, protektif juga. Kamu akan selalu berusaha membangun lingkunganmu menjadi aman, penuh perhatian bagi keluargamu, bagi orang-orang yang kamu cintai. Kamu akan buat lingkunganmu itu menjadi aman, nyaman bagi kamu gitu ya. Dan aku melihat di sini sekarang kamu berpikir bahwa komitmen itu sangat serius bagimu. Jadi perlu mengenal lebih dalam sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam berkomitmen gitu ya. Mau sama orang baru, kamu mau sama orang lama, pokoknya kamu menganggap komitmen itu sangat sakral, sehingga nggak boleh asal sembarangan milih pasangan. Sekarang harus benar-benar teliti banget bibit bebet bobotnya pasangan kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini sekarang kamu benar-benar selektif banget dalam melangkah mau bersama dengan siapa, seperti itu ya. Terus juga aku melihat di sini saat ini aku lihat keadaanmu solid, stabil. Mungkin dalam hubungan kamu dengan pasanganmu yang sekarang juga mungkin solid, stabil ya. Terus itu juga secara emosional maupun finansial juga kamu nyaman, aman. Mungkin kalian berdua ya, kamu dengan si pasanganmu yang sekarang juga kehidupannya juga secara finansial dan emosional juga nyaman-nyaman aja, fine-fine aja kayak gitu, nggak ada masalah yang gimana-gimana, masih tetap anteng, masih tetap stabil kayak gitu ya. Lihat di sini. Jadi kalau dari energi kamu santai aja sih aku lihat di sini, karena kamu juga udah melepaskan diri dari dia ya. Cuman ya memang menjadi suatu penyakit aja di masa lalu ya. Kamu bertemu dengan orang yang toksik dan memberikan penyakit. Nah sekarang aku lihat sekarang kamu mulai nyaman ya, nyaman di sini. Seperti itu, dialah orang yang masih sering kepikiran kamu, bahkan dia sangat berusaha banget untuk bisa melupakan kamu dengan cara menenggelamkan diri dengan pekerjaannya. Ya, keadaan dia sedang tidak baik-baik saja. Intinya keadaan dia itu tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat sekarang. Kalau sekarang kamu ngeliat dia sekarang kayak baik-baik saja, ya bahagia-bahagia aja. No, sebenarnya tidak seperti itu. Keadaan dia hancur. Tapi kalau misalkan sebaliknya kamu ngelihat dia kayak kok hancur bener nih orang, kayaknya suntuk banget, sulit, nggak, berarti dia sekarang keadaannya baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau aku sih lihat ya keadaan dia ini sih kayak pontang-panting ya, bekerja. Aku lihat di sini gimana caranya stabil kehidupannya, seperti itu, karirnya stabil kayak gitu ya. Oke, dan aku lihat di sini perasaan pikiran dia itu masih selalu ke kamu lagi gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada zodiak antara kamu atau dia ya. Ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Itu energi kuat banget ya. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada tambahan, ini bisa jadi bulan lahirnya kamu, bulan lahirnya dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia gitu ya. November, Juni, Agustus, Mei, Januari, Februari, September, Maret, Juli, dan Desember. Kemudian ada huruf angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. 8, 21, 29, 25,
18, 22, 10, 3, 31, 19, 28, 5. Atau mungkin umur kamu atau umur dia gitu. 5, 7, 13, 15, 2, 11, 14. Kemudian sionya ya. Sio ini bisa sionya kamu, sionya dia, situasikan aja. Sio kambing, sio monyet, sio kuda, sio ayam, sio babi, sio kelinci, sio naga, sio kerbau, satu lagi sio anjing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Gak tahu jatuh semua itu. X, I, C, M, J, A, F, Q, T, K, N, B, R, Z, W, E, Y, S, G, P, D, H. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.